Bismillahirrahmanirrahim. Dulur-dulur, derek-derek, konco-konco, teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya cintai dan saya banggakan. Mari selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur, maka hati dan jiwa kita tenang, damai, dan tentram. Tatkala hati jiwa kita tenang, damai, dan tentram, secara otomatis respon kekebalan tubuh kita melalui sistem psiko-neuro-imuno-endokrinologi sistem di tubuh kita akan meningkat dan bisa menghadapi, melawan virus, bakteri, dan benda asing lain yang masuk ke tubuh kita, termasuk virus COVID-19. Oleh karena itu, kita harus selalu tenang, damai, dan tentram dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kita tidak boleh panik, tidak boleh takut, dan tidak boleh galau. Kenapa demikian? Karena ketakutan, kegalauan, dan kepanikan itu bisa menurunkan respon kekebalan tubuh. Sehingga tatkala terpapar COVID-19, kita bisa sakit berat, bahkan berakibat fatal. Oleh karena itu, dulur-dulur, konco-konco, teman-teman, sahabat-sahabat, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Malam minggu ini, 17 Juli 2021, kami Dr. Ali Masun Atmo Embiomed yang kebetulan diberi rahmat Gusti Allah sebagai dokter ahli kekebalan tubuh ingin menyampaikan ke seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Selalu bersyukur, hati dan jiwa tenang, damai, dan tentram. Kunci utama kita menang menghadapi virus COVID-19. Lantas kalau kita ada gejala flu-like syndrome, ada batuk pilek, ada panas, ada meriang, ada greges, ada sakit menelan, kita tidak boleh memvonis diri kita terkena COVID-19. Lantas, apa yang harus dilakukan dan kenapa tidak boleh memvonis kena COVID-19? Dulur-dulur, memvonis diri kita tatkala kena flu-like syndrome terkena COVID-19 itu berarti kita mendorong hati dan jiwa kita tidak tenang, tidak damai, dan tidak tentram. Bisa menimbulkan kepanikan, ketakutan, dan kegalauan, bisa menimbulkan menurunnya respon kekebalan tubuh. Tatkala respon kekebalan tubuh turun, jangankan virus corona, jangankan virus flu, normal flora, mikroorganisme, sahabat kita di dalam tubuh pun
akhirnya bisa infeksius. Untuk itu, kalau ada flu-like syndrome, ada batuk pilek, panas, meriang, juga sakit menelan, kita cukup istirahat, makan yang banyak dan bergizi, minum yang cukup. Kalau ada susu, kita minum susu. Cukup minum vitamin C, cukup minum vitamin B, vitamin D. Tatkala tidak ada vitamin D, cukup berjemur di sinar matahari jam 10 sampai jam 12. Karena vitamin D itu bisa diproduksi di tubuh kita sendiri. Kalau kita punya uang, punya dana, beli suplemen yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Tatkala kita tidak memiliki itu, maka makan sebanyak-banyaknya. Kalau ada panas, minum obat panas. Kalau ada batuk pilek, minum obat batuk pilek. Kalau ada meriang, sakit kepala, minum obat sakit kepala. Lantas bagaimana kalau dalam 1-2 hari setelah itu semua kita lakukan, gejala flu-like syndrome belum mereda? Dulur-dulur, konco-konco, sahabat-sahabat, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Kalau itu terjadi, bisa konsultasi ke dokter terdekat atau melalui media sosial, melalui WhatsApp, melalui Facebook kepada dokter yang bisa diajak konsultasi. Tatkala dokter kemudian memberikan obat, memberikan nasihat, maka semua nasihat dan pengobatan dokter harus dilakukan secara disiplin. Lantas kalau dokter dengan pemeriksaan konfirmasi diagnosis kita tervonis positif COVID-19, apa yang harus kita lakukan? Tetap tidak boleh panik, tidak boleh takut, tidak boleh galau, harus tetap tenang, damai, dan tentram. Tatkala tidak ada gejala yang berat, lebih baik isolasi mandiri, dirawat di rumah, tidak dirawat di rumah sakit. Jalankan secara disiplin, hati jiwa tenang, damai, tentram, selalu bersyukur dan berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan sudah berjanji, kalau ada penyakit pasti ada obatnya. Kemudian makan yang banyak, perbanyak ikan laut, kalau punya uang beli daging. Minum yang banyak, kalau punya uang beli susu. Minum vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin D, minum suplemen peningkat daya tahan tubuh. Dan tambahan obat dari dokter dikonsumsi secara disiplin. Insya Allah penyakit yang diderita walaupun karena COVID-19 akan sembuh atas kehendak dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk dulur-dulur, konco-konco, teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara sebangsa setanah air yang hari ini dirawat di rumah sakit akibat COVID-19. Kalian semua tidak boleh panik, tidak boleh takut, tidak boleh galau, harus selalu bersyukur
mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu berdoa untuk mohon kesembuhan. Percayalah, tatkala hati kalian, jiwa kalian, walaupun saat ini dirawat di rumah sakit, tenang, damai, tentram, dekat sama Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pengobatan protap yang dilakukan oleh rumah sakit, insya Allah kalian semua akan selamat, akan sembuh dari penyakit COVID-19, dan setelah itu punya kekebalan dan berkumpul kembali dengan keluarga. Kesimpulannya, menghadapi virus COVID-19 itu adalah harus selalu bersyukur, hati jiwa tenang, damai, dan tentram, berperilaku sehat, meningkatkan kekebalan tubuh kita sehingga fighting, dan mencegah diri kita terhindar dari paparan COVID-19. Tatkala beraktivitas di luar rumah, jalani protokoler kesehatan. Pakai masker yang benar dan baik, rajin cuci tangan dengan sabun, membawa hand sanitizer atau desinfektan. Bagi pelaku ekonomi rakyat, UMKM, bagi pekerja, bagi toko, bagi supermarket, dan yang lainnya harus menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun atau ada hand sanitizer. Menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita tidak boleh merasa paling terkuasa. Kita juga tidak boleh merasa paling termampu. Harus dihadapi dengan saling bergandengan tangan, dengan saling gotong royong, saling membantu, dan saling mendoakan. Bagi saudara-saudara kita yang hari ini kesulitan ekonomi, tidak punya beras, maka yang mampu harus urunan, harus jumputan untuk membantu yang tidak punya beras. Kita semua ini di negeri kita yang sangat kaya raya, sangat subur, tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Kalau ada tetangga kita, kalau ada sekitar kita yang anaknya drop out sekolah akibat keluarganya kehilangan pendapatan, yang mampu harus urunan, harus jumputan dana untuk membantu biar anak-anak bisa sekolah kembali. Sungguh ironis, di negeri yang kaya raya, subur, ada kelaparan dan ada anak bangsanya yang tidak bisa sekolah. Ngoten dulur-dulur, begitu saudara-saudara yang bisa kami sampaikan pada malam minggu ini, 17 Juli 2021. Tetap sehat, selalu optimis. Hari esok pasti jauh lebih baik. Di atas dera duka nestapa negeri yang sangat berat ini, kita semua telah terpaksa oleh Gusti Allah. Kita jalani kebangkitan untuk hidup lebih baik, lebih sejahtera, berkeadilan. Salam hormat dan doa kami untuk dulur-dulur, derek-derek, konco-konco, sahabat-sahabat, dan seluruh rakyat bangsa Indonesia dimanapun berada. Tetap tenang, tetap damai, tetap tentram, tetap optimis. Hari esok pasti lebih baik. Merdeka, merdeka, merdeka.
Bila taufik wal hidayah waridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan doa kami Dr. Ali Masun Atmo Embiomed, Candeso putra asli pinggir utara Sungai Brantas, pelosok kampung Mojokerto, Jawa Timur. Dokter ahli kekebalan tubuh. Insya Allah bermanfaat.